Yuk, 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 mulai, mulai. Siapa yang mau jadi moderator ini? Mas Irwan, Mas Marwan. Monggo Sesuai Mas absen Yudo. mau Mas. Monggo. Monggo Mas Yudo, monggo. Jangan saya. Zulfa. Apa Mbak Ruth, apa Mbak Vivi, apa Mbak Mega, apa Mbak Meninda? Sesuai absen mau Mas. Gimana? Sesuai absen, berarti D2 ya? Yang D2 siapa ini? Mas Yudo Tapi aja terserah sih Mas. udah. Monggo. Kalian Ya, Mas Mas, ini Yudo, terakhir, coy. ini terakhir kok Mas ini diskusi Oh, terakhir, biosel terakhir. Oh iya ya. 2 kali tok biasa. Ya nanti ada yang share screen ya. Selesai. Minta tolong ada yang share screen ya. Ada yang bisa share screen nggak nih? Gampang. Mungkin Mas Hamzah nanti ya. Oh, belum gabung ya? Lebih turu Pak ya. Jangan-jangan enggak kalau suruh latihan Beda Lagi jam. sholat duha mungkin. beda jam tuh emang dia di mana? Sholat subuh. Bareng belajar mungkin. Ya, lagi tesis ya. Ya. Ayo Zulfa, apa siapa? Mulai yuk. Itu yang PPT terakhir dipegang siapa tuh yang udah paling fix? Belum Nah itu, download ya. ya itu Zulfa. Itu. Nah yang megang Zulfa terakhir. Aku sih. Oke berarti Zulfa aja ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Saya berdoa cukup. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Zulfa. Apa? Apa? Vi. Apa sih? Kok aku sih? Udah Mas Yudo aja cepetan. Ojo lempar-lempar loh ini. Ih, Dayati, saya persilahkan. Aku ini soalnya sampai rumah tuh baru bangun, baru itu loh ada molen tuh loh. Jadi berisik nanti kalau aku moderator. Mas. Ayo Mas Zulfa. Marwan. Nggak mau ah. Kok diem aja sih? Pembagiannya udah tahu Zulfa? Oh, udah. Oke, sip. Ini bahas yang pentingnya aja gimana? Atau bahas semuanya? Gimana ini mau Ayo, bahas semuanya Ayo atau dimulai. ya wis yang jadi moderator siapa ini jadinya? Ya udah langsung aja lah ya. Zulfa. Aku kedengeran nggak suaranya? Dengan Kedengeran. Nggak bisa alasan lagi, ayo. Ya udah siap nih share screen-nya. Tinggal dibuka Oke, aja lanjut, kok. Zulfa. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung aja lah. Udah. Ya udahlah, yuk cepet yuk. Yang penting paham.
Ya udah, pada diskusi kali ini kita akan diskusi tentang adesi sel oleh integrin yang akan pada bagian pertama yang akan disampaikan oleh Barut. Mbak. Oke, Jadi jadi tuh nggak ada ini ya, nggak ada list kita ya? oh iya, anu ya, PPT nama, daftar nama gitu. Udah nanti tinggal ditambahin aja. Oh ya. Oke, jadi yang ini introduction sekalian aku nih, soalnya ini langsung bab kedua. Oke, jadi integrin adalah membrane spanning dan protein heterodimer. Dia memediasi adesi molekul antara sel dengan sel atau sel dengan matriks atau sel dengan patogen. Kemudian interaksi antara integrin dan pensinyalan ini sangat penting pada respon imun, kemudian penyembuhan luka, homeostasis, cell survival, dan diferensiasi sel. Disregulasi pada integrin dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti metastasis kanker, autoimun, dan thrombotic vascular disease. Kemudian kita masuk ke bab kedua, itu tadi pendahuluan sedikit. Nah, bab kedua ini kita bicara tentang struktur dari integrin. Integrin adalah transmembrane protein dengan 3 bagian yang utama, yaitu large ectodomain, yaitu domain yang dia muncul di extracellular space, kemudian short transmembrane, yaitu dia di antara membran plasma, kemudian cytoplasmic domain, yaitu dia terletak di intraselulernya. Integrin itu heterodimer, disatukan oleh ikatan non-kovalen antara alfa dan beta subunit. Ada 18 alfa dan 8 beta subunit yang membentuk 24 reseptor integrin dengan karakteristik dan perbedaan tersebar di berbagai jaringan. Kemudian organisasi struktural dan alfa beta subunit ini diketahui melalui kristalografi, elektron mikroskopi, dan conformation specific antibody. Kemudian alfa dan beta subunit itu dihubungkan dengan suatu linker, penghubung linker yang sifatnya fleksibel. Next, lanjut. Ini karakteristik atau ciri-ciri fisik dari masing-masing subunit. Yang pertama itu alpha subunit, dia terdiri dari 4 domain, yaitu ada beta propeller, ada leg-nya gitu, yaitu ada betisnya sama ada calf domains-nya. Kemudian separuh dari alpha subunit ini ada yang punya alpha domain, yaitu di mana dia terdiri dari 200 asam amino yang terinsersi di antara beta propeller. Jadi dapat diklasifikasikan menjadi 2 lagi, yaitu alpha E containing integrins dan alpha E less integrins. Kemudian untuk beta subunit itu ada 8 domains, yaitu E domain hybrid, PSI atau plexin semaphorin integrin, beta tail, dan 4 integrin EGF. EGF itu adalah cysteine rich epidermal growth factor. Kemudian beta subunit ini punya lengan yang tersusun dari 7 domain yang fleksibel, dan EGF yaitu bagian dari beta subunit ini sifatnya lumayan plastis, jadi ketika ada perbedaan konformasi dia yang berubah gitu. Lanjut aja. Nah, ini gambaran struktural dari masing-masing subunit. Ini ada alpha subunit, beta subunit. Di sini yang membedakan adalah kalau beta subunit ini ada EGF
EGF-nya. Kemudian ada PSI dan hybridnya. Kemudian untuk alpha subunit ini dia ada beta propellernya. Tuh. Yang menjulur masuk dan masing-masing dia punya ekor yang masuk ke dalam intraseluler. Lanjut. Next. Ini distribusi antara, ya ini integrin, macam-macam integrin, kemudian ligan-ligannya, dan jaringan-jaringannya. Lanjut. Nah, ini ada tabel yang, ya ini terdapat, ini gabungan dari alfa dan beta subunit, ini ada 24, kemudian ligannya, kemudian ini ada jaringannya di mana integrin ini terdapat. Lanjut. Lanjut aja. Nah, I-domain pada integrin itu dimediasi oleh suatu ikatan kovalen atau divalen kations. Nah, divalen kation ini sangat penting untuk menstabilkan struktur dari integrin, kemudian dia memediasi interaksi antara ligan dengan integrin, kemudian juga memodulasi integran ligan binding dengan cara mensupresi atau mengenhance. Kemudian formasi heterodimer itu juga tergantung pada keberadaan divalen kation ini. Nah, kation-kation tersebut diantaranya Mg2+, Ca2+, dan Mn2+. Lanjut. Beberapa integrin, interaksi antara beberapa integrin dengan ligan ekstraseluler itu dimediasi oleh I-domain. Nah, I-domain ini sangat tergantung pada divalen kation. Divalen kation itu tadi, oh ini 2 kali, ding, slide-nya double. Lanjut aja, nah ini. Nah, kemudian ligan binding itu ligan binding yang diperantarai oleh divalen kation itu terikat pada suatu site, 3 site itu yang dinamakan Midas motif atau metal ion dependent adhesion. Nah, Midas ini terletak di antara ad-Midas atau adjacent Midas dan SIMBS atau synergistic metal binding site. Next. Nah, selain divalen kation tadi, selain Midas, ad-Midas sama SYMBS tadi, ada juga yang berperan pada proses ligan binding, yaitu RGD atau tripeptide arginin, glisin, dan aspargin. Tuh. Dia itu dia kayak membentuk suatu loop gitu, yang kemudian dia terikat pada alpha V dan beta 3 subunit integrin. Jadi dia tuh terdapat di kepalanya si alpha subunit dan beta subunit, dan dia memperantarai ikatan integrin binding gitu. Next. Banyak banget ya. Udah. Jadi ini masuk ke integrin activation. Nah, untuk secara garis besarnya aktivasi dari integrin ini ditandai dengan perubahan konformasi, yaitu ada 3 konformasi yang terbentuk, yaitu abandoned state, kemudian extended close, dan extended open. Nah, 3 konformasi ini semuanya terjadi di atas di membrannya gitu, kemudian dia juga diregulasi oleh beberapa intraseluler adapter dan ekstraseluler ligan. Next.
Nah, ini bentuk-bentuknya. Jadi ini pas dia menutup, dia seperti orang membungkuk gitu. Kemudian dia berdiri tegak dan ini ya close headpiece extended. Kemudian yang open extended itu ketika kakinya tuh buka gitu, tapi kepalanya tetap nyatu. Next. Ya, ini caranya gimana dia buka kakinya itu. Jadi kakinya terus kan misah dari extended close jadi extended open. Itu yang pertama. Jadi di situ karena dia ada admidas side. Nah, admidas side ini dia kayak gerak gitu ke arah RGD bagian ASP. Kemudian alpha helix di bagian beta 1 itu kayak memanjang gitu. Next. Kayak menyatu gitu. Lanjut. Nah, kemudian ketika alpha 1 helix di bagian beta 1 like itu menyatu, dia kayak narik yang hybridnya itu, jadi dia buka, kemudian terbentuk suatu sudut yang kira-kira kalau berdasarkan jurnalnya kira-kira 60 derajat gitu. Jadi nanti kakinya buka, jadi si beta subunitnya tuh kakinya menjauh dari si alpha subunit, jadi terbentuk suatu konformasi open extended gitu. Lanjut. Nah, ini beberapa ligan itu dia dapat berikatan secara spesifik dengan beberapa integrin. Jadi nggak semua jadi kayak ada pasangan masing-masing. Jadi suatu ligan tuh dapat berikatan dengan integrin tertentu. Itu karena ya ini beberapa, lanjut aja. Ini beberapa persamaan dan perbedaan antara integrin. Kalau di dalam jurnal itu cuma beberapa yang disebutin, yaitu antara alpha V B3 dengan alpha 5 beta 1 itu dia sama-sama berikatan dengan fibronektin, kemudian diekspresi di fibroblast dan sel endotel. Perbedaannya kalau alpha V B3 ini dia butuh suatu antibodi untuk nantinya konformasinya berubah, sementara yang alpha V B3 itu nggak perlu antibodi, dia udah bisa berubah konformasinya, sedangkan yang alpha 5 B1 itu dia baru ada antibodi dulu, dia baru bisa menampakkan suatu perubahan konformasi. Kemudian alpha 5 beta 1 dibanding dengan alpha 2 beta 3, dia afinitasnya itu lebih tinggi dibanding alpha 2 beta 3. Kemudian untuk alpha subunit sendiri itu kan ada yang namanya ada yang punya I-domain sama ada yang tidak punya I-domain. Nah, untuk yang kolagen binding integrin sama leukosit spesifik integrin itu dia punya alpha I-domain, sedangkan selain itu dia tidak punya. Lanjut. Ini bagiannya siapa ya? Mbak Zulfa bukan? Ya, Mbak. Ya, jadi ini ada peran fisiologi dari integrin dan beberapa contohnya. Next. Bentar. Bentar. Iya, jadi talin dan jadi ini ada modulasi afinitas integrin oleh talin dan kainlin. Jadi talin dan kainlin itu protein sitoplasma yang mengikat integrin dan memodulasi afinitasnya dengan ligan ekstraseluler. Nah, ketika integrin mulai mengenali ligan ekstraselulernya, kemudian berubah konformasinya dari aktivitas rendah ke tinggi, sebenarnya mereka itu udah membentuk klaster atau pengelompokan sendiri. Nah, bisa dilihatnya atau diamatinya menggunakan mikroskop cahaya. Kemudian
hubungan mekanistik antara aktivasi konformasi integrin beta 3 dan pengelompokan integrin itu sebenarnya juga belum banyak diteliti. Namun intinya topik di dalamnya itu berkaitan dengan pengikatan ligan ekstraseluler, interaksi talin, kemudian ada interaksi integrin, sama ada interaksi thymine dan kinelin. Next. Ini ada jadi aktivasi dan inaktivasi integrin oleh talin dan kinelin. Jadi di sebelah kiri itu gambar dari struktural pengikatan ligan integrin oleh ligan ekstraseluler. Nah, di gambar ini struktur pengikatan integrin ke adaptor sitoplasma itu dia sebenarnya menunjukkan secara bersamaan dengan sekuens asam aminonya. Kemudian integrin inhibitor itu yang ada yang ICAP itu atau filamen itu sebenarnya mereka bersaing dengan aktivator integrin seperti thymine dan kinelin untuk mengikat ekor integrin sitoplasmanya. Jadi bisa dibandingin yang gambar A dan gambar E, terus kemudian gambar B sama gambar D. Nah, kemudian pengikatan kailin itu mengatur bagian membran distal dari ekor integrin yang berpotensi melapisi pengikatan talin. Terus apa lagi ya? Sedangkan pengikatan talin pada membran bagian proksimal itu dia memfasilitasi pemisahan subunit alfa dan beta pada integrin, kemudian jadi teraktivasi. Kemudian integrin yang tidak aktif itu distabilkan oleh adanya interaksi sekuens yang dipertahankan di bagian subunit alfa dan subunit beta. Terus apa lagi? Oh, udah next. Nah, ini jadi ekor integrin sitoplasma itu walaupun dia strukturnya hanya setengahnya dari integrin yang utuh, tapi dia bisa berinteraksi dengan beberapa adaptor dari ligan intraseluler. Nah, contoh-contohnya yang kayak tabel di sini. Adaptor dan adaptor dan integrin yang mengikatnya. Next. Kemudian ini contoh. Nah, ini ada contoh dari aktivasi dan inaktivasi integrin oleh talin dan kinelin. Ini sama aja sih. Tadi yang baru bilang, yang udah baru jelaskan. Jadi ini sinyal yang dikirim oleh integrin itu dari luar ke dalam itu dia sebenarnya mengatur kayak proliferasi, terus kelangsungan hidup si selnya dan lain-lain. Kemudian talin itu mengaktifkan integrin itu dengan mengikat ekor sitoplasma subunit beta, integrin subunit beta melalui domain yang namanya FERM. Nah, terus dengan pengikatan ini ekor sitoplasma dari subunit alfa dan beta itu terpisah sehingga menyebabkan perubahan konformasi dan integrin teraktivasi. Kemudian talin juga selain berfungsi buat aktivasi integrin, dia juga sebagai protein perancah gitu. Protein perancah karena ekor dari talin itu dia mengikat integrin di sitoskeleton aktin gitu. Nah, sementara kepala dari talin itu mengikat ke integrin. Jadi
kemudian bisa diaktifasi. Kemudian ya udah, jadi intinya pengikatan talin dan kainlin ke ekor sitoplasma integrin subunit beta itu dia dapat mengaktifasi integrin. Next. Nah, ini yang kedua contohnya ada reseptor alfa 2B beta 3 pada platelet atau trombosit. Jadi ketika darah membeku itu melalui aktivasi trombosit itu sebenarnya dia distimulasi oleh agonis seperti ADP atau trombin. Kemudian dilepaskan kemudian mengikat ke kolagen, dilepaskan ketika keadaannya kayak lagi cedera gitu, yang mengarah ke perubahan konformasi pada afinitas dari alfa 2B beta 3. Jadi ya makanya bisa jadi teraktivasi. Next. Yang ini ada contoh gambar struktural pengikatan ligan integrin, yang kalau yang tadi ligan intraseluler, kalau ini ligan ekstraseluler. Jadi yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu dia mengandung alfa idomain, kalau yang sebelah kanan dia tanpa alfa idomain. Jadi awalnya itu domain alfanya itu yang warna ungu itu dia mengkontak ligan yang warna hijau. Kemudian di bagian akhir itu kepala subunit alfa dan betanya itu yang merah sama biru itu masing-masing mengikat ligan yang warna hijaunya. Kemudian kalau yang gambar yang kanan itu gambaran dari ligan RGD yang tadi arginin, glisin, asparagin yang sudah dijelaskan Barut, yang berbeda. Jadi dia ini hanya menunjukkan keragaman struktural dalam grup ini gitu. Jadi RGD ini dia bisa mengikat. Jadi jenis RGD itu banyak, bisa mengikat integrin. Terus udah next aja. Nah, ini contoh dari pensinyalan dari dalam keluar oleh reseptor alfa 2B beta 3 di trombosit. Jadi awalnya itu stimulasi agonis yang larut itu seperti ADP, epinefrin, trombin. Nah, dari protein G reseptor itu memicu aktivitas PLC beta. Nah, kemudian interaksi dari yang VWF itulah pokoknya, dan kolagen itu dia mengikat dia menyebabkan aktivasi PLCY. Nah, kemudian si PLC ini menghidrolisis membran trombosit fosfatidilinositol yang menjadi dari fosfatidilinositol itu menjadi DAG atau diasilgliserol, kemudian menjadi trifosfat IP3 itu. Nah, kemudian IP3 itu dia menginduksi pelepasan CA2. Nah, nanti DAG dan CA2-nya itu dia mengaktifasi yang CLDAG itu dan PKC, menyebabkan aktivasi PKC itu mengarah pada pergeseran RAP1-GDP. Nah, kemudian nanti RAP1-GTP ini menargetkan membran lipid ke yang CAAX. Kemudian kalau yang
RIAM itu yang RIAM itu dia fungsinya untuk penghubung antara RAP1-GTP dan talin. Jadi nanti membentuk struktur kompleks gitu. Membentuk struktur kompleks RAP1 atau ya disebut RIAM itu. Nah, kemudian talin yang terikat kompleks itu dia berinteraksi dengan integrin subunit beta 3 melalui membran plasma. Kemudian pengikatan kepala dari talinya itu ke NPLY itu dari beta 3 menyebabkan terganggunya salt bridge gitu. Jadi kayak jembatan gitu buat mengganggu salt bridge atau jembatan itu antara subunit alfa dan beta. Jadi nanti dia bentuknya yang tadi Mbak Ruth bilang yang bengkok gitu. Jadi kalau misalnya inaktif dia bengkok bentuknya, kalau yang inaktif itu dia kalau yang aktif dia lurus gitu. Terus kemudian nanti si salt bridge-nya itu dia mengarah ke aktivasi integrin yang bergeser menjadi dari bengkok terus kemudian bisa lurus. Nah, terus kemudian kainlin yang mengikat motif EIN-TY ini dia yang di ekor B3 itu. Nah, kemudian si kainlin ini dia mengikat motif EIN-TY dari ekor B3. Kemudian nanti C1B1-nya itu dia secara langsung berikatan dengan ekor sitoplasma A2B. Terus nanti yang ADAP itu dia berfungsi sebagai molekul penghubung antara kainlin dan thymine. Terus nanti bisa terinduksi, bisa mengaktifasi integrin. Jadi reseptor si alfa 2 beta 3-nya mengaktifasi integrin. Dah, next. Nah, yang ini dari luar sinyal yang dari luar ke dalam. Jadi intinya kalau yang ini mana? Kalau yang ini dia kalau yang ini dia jadi pensinyalan integrin ya dari luar ke dalam yang menyebabkan pengikatan ligan ke domain ekstraseluler integrin dan mendorong aktivasi SRC dengan autofosforilasi. Jadi ini kalpain itu dia nanti membelah ekor sitoplasma integrin beta 3, kemudian menyebabkan pemisahan SRC yang sebagian aktif dari integrin beta 3, kemudian nanti SRC-nya memfosforilasi dan mendukung aktivasi berbagai enzim kayak misalnya FAK, terus ROGAP, terus talin, kainlin, tensin, vinkulin, yang menyebabkan nanti hubungannya itu diperlukan untuk ekor sitoplasmanya itu, ekor sitoplasma dari B3 integrin dan aktin. Kemudian nanti kainlinnya itu langsung mengaktifasi integrin beta 3 ke sitoskeleton aktin melalui mekanisme kompleks ILK yang parvin itu. Next. Nah, next. Kalau yang ini jadi peran integrin ini dalam dalam ECM itu contohnya fibronectin. Jadi peran reseptor integrin. Jadi peran reseptor integrin pada sel otonom ini karena integrin itu penting untuk sel ECM, memberikan jadi untuk proliferasi dan kelangsungan hidup si selnya. Kemudian udahlah, next aja ini mah. Yang ini
Yang ini next aja, Vi. Yang ini tuh, yang ini tuh tentang adesi vokal dan mikrotubulus. Jadi mikrotubulus dan adesinya dihubungkan melalui protein kayak KANK di membran terluar. Terus nanti sementara KANK-nya itu dia mengganggu kestabilan hubungan talin dan F-aktin. Terus nanti menghubungkan talin dengan protein CLASP dan liprin. Terus udah next aja ini. Nah, ini ada contoh lainnya, kolagen sama laminin. Jadi kolagen sama laminin itu intinya kolagen. Jadi intinya kolagen 4, tipe 4 dan laminin itu dia mampu berinteraksi membentuk jaringan supramolekuler yang kemudian bisa mengaktifasi integrin. Next. Kalau yang ini dia adesi dari integrin non-klasikal. Jadi ini intinya ditemukan ada penelitian baru gitu yang emang membahas tentang alfa 5 beta 5 yang ternyata dia itu enggak dimediasi adesom klasik kayak misalnya talin 1, terus vinkulin, yang gitu-gitu. Udah. Terus tapi nanti pada proses ini itu ada mediasi, ada adaptor dari proses endositosis itu dia memediasi klatrin. Jadi si klatrinnya ini nanti dia berperan untuk fase mitosis. Next. Nah, ini jadi tadi yang proses endositosis dari klatrin. Jadi endositosis yang dimediasi klatrin itu kayak misalnya termasuk code speech yang ini, yang sebelah kiri. Ini jadi ada mediasi yang non klatrin, ada yang pakai klatrin. Yang non klatrin itu yang NCE itu, yang klatrin itu yang belah kiri. Nah, nanti dia kalau yang pakai klatrin itu dia termasuk proses code speech, terus reseptor transferin, terus ada yang klatrin plak gitu. Terus udah sih itu doang. Terus ya udah, ini intinya cuma jalur endositosis yang dimediasi oleh klatrin. Udah gitu. Ya selanjutnya Mbak Seba. Baik. Mas Marwan. Melanjutkan bab 4. Regulasi integrin oleh protein adapter. Next. Jadi integrin di sini dalam bekerja tidak sendiri, dia dibantu oleh beberapa protein adapter. Nanti protein adapter itu akan membentuk suatu adesom. Nah, protein adapter itu ada banyak, ada ratusan sampai ribuan. Tapi menurut konsensus ada 60. Dan di jurnal ini dibagi dalam 4 grup besar ya. Ada ILK kinlin, FAK paksilin, talin vinkulin, dan aktinin ziksin. Pada jurnal ini fokusnya adalah pada adapter yang langsung berikatan pada integrin. Lalu integrin ini bekerja secara spesifik, jadi dia tergantung pada tipe integrinnya dan
pada tipe selnya. Misalkan pada kinlin 3 itu pada sel hematopoietik. Kinlin 1-2 itu pada keratinosit. Jadi dia sifatnya adapter protein itu spesifik. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari integrin adapter. Yang pertama aktivasi, yang kedua inaktivasi, yang ketiga inhibisi, yang keempat signaling and mechanosensing. Next. Nah, ini gambaran siklus aktivasi integrin yang dikaitkan dengan fungsi tadi, fungsi si adapter protein. Yang pertama dan kedua yaitu tadi aktivasi dan inaktivasi. Nah, siklus integrinnya juga di sini sama, ada 2, aktif dan inaktif. Yang aktif ini dari BC itu yang kanan, dari BC sampai EO itu yang aktif, yang inaktivasi dari EO yang bawah tengah, nah itu dari EO ke BC lagi yang kiri. Jadi kita lihat dari kanannya dulu, yang BC band close, band itu kan tertekuk ya, band tertekuk, close tertutup, jadi bentuknya tertutup, tertekuk dan tertutup. Jadi kalau ada sinyal, nanti sinyal masuk, itu akan diinisiasi oleh adapter protein, namanya talin dan kinlin. Talin itu yang T, itu bisa dilihat, T yang kuning. Kinlin itu yang hijau, yang kotak hijau. Nah, itu yang sebelahnya. Jadi dia menginisiasi aktivasi integrin. Caranya adalah dengan merubah konformasi dari si integrin. Jadi berubah bentuk, si integrinnya itu berubah bentuk dengan cara unclasping subunit alpha and beta. Unclasping ini maksudnya dia akan membuka ekornya. Jadi dari si BC, dia mengalami konformasi menjadi EC, extended close, memanjang tapi tertutup, lalu menjadi EP, extended prime. Di sini ekornya sudah mulai membuka tapi masih sedikit. Lalu yang terakhir ini extended open. Jadi sudah terbuka lebar si ekornya sudah terbuka lebar. Nah, proses ini juga selain oleh talin dan kinlin dibantu juga dengan protein-protein lain. Ada vinkulin, vinkulin itu yang huruf V, yang ungu. Nah, itu vinkulin. Lalu ada juga dibantu oleh paksilin. Paksilin itu yang warna merah vertikal. Nah, itu yang P. Jadi dia fungsinya protein-protein ini menjembatani antara integrin dengan sitoskeleton si aktin, filamen aktin miosin. Jadi menjembatani fungsinya. Nah, itu saat sinyalnya sudah diproses, selanjutnya inaktivasi atau recycling. Di sini dibantu prosesnya ada 2, yaitu fosforilisasi protein adapter dan endositosis integrin. Yang fosforilisasi protein adapter ini bisa dilihat yang ada gambar petir kuning. Petir kuning itu, nah itu proses inaktivasi, dia dibantu oleh namanya FAK. FAK dia jadi tugasnya melepaskan protein-protein seperti talin, kinlin, terus vinkulin dan lain-lain, jadi dilepas sama si FAK. Nah, setelah dilepas, dia diendositosis. Sama tadi sebelumnya sudah dibahas ada klatrin. Klatrin sama DAP2. DAP2 itu yang huruf D. Jadi setelah difosforilisasi, proteinnya lepas semuanya, terus diendositosis oleh si DAP2 sama klatrin. Nah, gitu siklusnya. Ya, mungkin itu. Next. Fungsi adapter protein yang lainnya tadi setelah aktivasi dan
inaktivasi, yang ketiga inhibisi. Jadi beberapa protein itu bentuknya dalam kondisi band close tadi yang tertekuk dan tertutup. Nah, kondisi ini dipertahankan atau ditambah jumlahnya itu diatur oleh integrin inhibitor. Ada filamin alfa, terus saprin, dan lain-lain. Jadi dia mempertahankan kondisi inaktif dengan cara mengikat si ekornya. Ekor subunit alfa dan beta diikat sehingga dia tetap inaktif gitu. Intinya seperti itu. Ya, next. Nah, fungsi selanjutnya signaling and mechanosensing. Jadi protein adapter juga berperan dalam penangkapan sinyal. Penangkapan sinyal di sini oleh FAK dan paksilin. Jadi dia yang menangkap sinyal. Sedangkan yang mechanosensing itu merasakan dari input mekanik atau fisik dia oleh SRC substrat. Jadi fungsinya juga signaling and mechanosensing. Lalu jadi fungsi dari adapter ini bisa bermacam-macam. Contohnya FAK dan talin. Tadi FAK berperan dalam inaktivasi, tapi di sini juga berperan dalam signaling and mechanosensing. Jadi satu protein adapter di sini bisa berfungsi banyak, tidak hanya satu gitu. Intinya seperti itu. Ya, next. Ini si penulis di sini ingin menggambarkan struktural dari protein adapter dan integrin. Nah, menurut penulis ini bentuknya seperti pagar miring, itu bisa dilihat. Bentuknya seperti pagar miring, di mana pagar miring itu disusun oleh yang vertikal yang panjang, yang tengahnya itu vertikal yang panjang, terus diapit oleh dua yang di bawahnya. Vertikal yang panjang terus diapit sama dua di bawahnya. Nah, vertikal yang panjang di sini diperankan oleh paksilin. Vertikal yang panjang itu. Sedangkan yang vertikal yang menopang dua di bawahnya itu diperankan oleh talin dan aktin. Jadi yang panjang oleh paksilin, dua yang di bawahnya oleh talin dan aktin gitu. Intinya jadi di sini penulis mau menganalogikan gitu seperti pagar miring gitulah. Ya, mungkin itu next. Nah, ini contoh-contohnya yang terlibat dalam protein adapter tadi. Di sini saya ambil beberapa yang penting. Ada FAK, DAB, filamin, ICAP, kenlin. FAK tadi berperan dalam inaktivasi, DAP1, DAP2 inaktivasi juga, filamin A, ICAP1 inhibisi, kenlin 1, 2, 3 aktivasi. Ya, next. Lalu ada paksilin juga. Paksilin dalam adaptor protein yang berperan dalam aktivasi juga. Lalu ada talin. Talin juga untuk aktivasi. Talin 1, 2 untuk aktivasi sama tadi. Next. Ya, mungkin itu ya. Monggo dilanjutkan selanjutnya. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan tentang proliferasi dan hubungannya dengan signaling YAP atau TAZ. Jadi bagaimana hubungannya? Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara proliferasi itu bisa terjadi dengan integrin. Nah, jadi sebelumnya itu ada
ada anggapan ya. Jadi ada pemahaman lama dan juga pemahaman baru, sedikit ada perbedaan gitu antara integrin itu sendiri. Jadi pemahaman yang lama atau yang sebelumnya itu dikenal dengan pemahaman yang pasif, di mana integrin ini hanya bersifat sebagai reseptor yang terletak antara sel dengan matriks, jadi menghubungkan antara intrasel dan juga ekstrasel. Jadi dia hanya pasif aja, diam sebagai reseptor. Nah, kemudian 11 tahun yang lalu kurang lebih, setelah dilakukan penelitian, ditemukanlah adanya paksilin, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Marwan ya. Ternyata paksilin ini adalah salah satu adapter yang bisa menjelaskan terjadinya proses proliferasi. Nah, maka dari itu disebut juga sebagai dogma of the time. Jadi paksilin bisa memediasi hubungan integrin khususnya untuk menghubungkan antara intrasel dan ekstrasel. Nah, ini dari penelitian yang dilakukan 11 tahun yang lalu diketahui, jadi paksilin ada di sini posisinya, dia menghubungkan antara bagian sitoplasma dan juga dengan ekstraselular matriks. Nah, ternyata dengan penemuan paksilin ini, integrin juga jadi punya kemampuan untuk mengalami peningkatan jumlah tirosin fosforilasi. Nah, di mana peningkatan jumlah tirosin fosforilasi ini dapat memicu terjadinya transformasi sel. Jadi transformasi sel maksudnya adalah seperti maturasi sel gitu ya. Jadi pematangan suatu sel yang awalnya belum memiliki fungsi menjadi terdiferensiasi dan menjadi memiliki fungsi tertentu. Nah, kemudian contoh dari hubungan proliferasi dengan integrin itu dapat dilihat secara jelas pada sel-sel epitel, seperti pada endotel, kemudian pada muscle juga beberapa. Nah, jadi perannya itu di mana gitu? Nah, perannya itu adalah sel epitel itu sel-sel epitel dapat mengalami apoptosis. Nah, jenis apoptosis atau kematian sel yang ia alami itu jenisnya namanya anoikis. Nah, apa yang membedakan antara anoikis dengan apoptosis lain pada umumnya? Nah, anoikis ini memiliki ciri di mana sel-sel tersebut terlebih dahulu mengalami hilangnya komunikasi atau interaksi dengan ekstraselular matriks. Jadi dia itu prosesnya itu selnya itu lepas dari ekstraselular matriks. Nah, seperti ini di sini ya. Jadi lepas dari ECM dari matriksnya ini lepas secara otomatis, kemudian dia baru mengalami kematian atau anoikis. Nah, kelainan atau abnormalitas pada anoikis ini berdampak pada timbulnya salah satu penyakit, yaitu kanker. Jadi ketidakmampuan untuk melakukan anoikis ini memiliki efek samping untuk terjadinya sel-sel kanker. Jadi sel-selnya tetap terus membelah, terus mengalami proliferasi, tetapi tidak mengalami kematian gitu. Nah, dari proses ini diketahui bahwa ternyata ada kaitan antara terjadinya proliferasi dengan matriks ekstraseluler. Jadi proliferasi itu dapat terjadi apabila terdapat hubungan antara intrasel dan juga ekstrasel. Siapakah penghubung antara intra dan juga ekstrasel? Itu dikenal dengan sebutan encourage dependence. Nah, jadi ini yang tadi sudah disampaikan. Jadi hilangnya kontak sel antara intra dan ekstraseluler itu dapat menyebabkan apoptosis. Jenisnya yang lebih spesifik dinamakan anoikis. Nah, di gambar ini saya mau menyampaikan, jadi bulatan yang besar ini adalah sel, kita anggaplah misalnya epitel ya. Kemudian ini struktur heterodimer dari integrin, terdiri dari alfa dan beta, jadi ini integrin. Kemudian integrin ini memiliki hubungan dengan ECM. Nah, hubungan inilah yang disebut sebagai encourage dependence. Jadi encourage dependence itu adalah mediasi antara integrin integrin dengan sinyal-sinyal intraseluler. Jadi adanya encourage dependence memampukan suatu sel untuk dapat melakukan anoikis, dan kompensasinya adalah melakukan proliferasi supaya keseimbangan pada sel itu tetap terjaga. Nah, kemudian
di manakah peran dari YAP atau TAS dan siapakah sebenarnya YAP atau TAS ini. Jadi proliferasi itu bisa terjadi oleh berbagai berbagai penyebab gitu. Jadi ada bisa berupa perubahan mekanik, kimia ataupun biologis. Nah, ini di atas digambarkan garis besarnya di mana kalau ada suatu input mekanis itu akan diterima oleh integrin. Jadi integrin ini bersifat sebagai mekanoreseptor, menerima respon-respon mekanis dari ekstrasel. Kemudian setelah respon itu diterima oleh integrin, maka akan disampaikan atau akan dibawa pesannya itu oleh YAP atau TAS. Jadi YAP atau TAS ini berperan sebagai signaling, jadi sebagai mekanotransducer, memberikan transduksi atau memberikan trigger untuk mendukung terjadinya proliferasi sel. Nah, kemudian apa peran YAP atau TAS pada proses proliferasi itu sendiri? Dia selain berperan untuk mendukung terjadinya proliferasi, juga berperan untuk mengontrol pertumbuhan organ, kemudian pada stem cell itu dapat memicu terjadinya perbaruan sel dan juga diferensiasi sel. Nah, YAP atau TAS ini sendiri kan merupakan suatu protein, nah yang tersebar itu bisa ditemukan pada sitoplasma maupun pada nukleus. Nah, apa yang membedakan antara YAP yang ada pada sitoplasma dengan di nukleus? Nah, ini jadi YAP atau TAS itu fungsinya bisa ada sewaktu-waktu bisa di nukleus, sewaktu-waktu bisa juga ada di sitoplasma. Nah, keberadaannya dia ini diatur oleh suatu pathway yang dinamakan hipopathway. Nah, ketika hipopathway ini on, maka YAP atau TAS ini akan bersifat inaktif dan akan berada di sitoplasma. Akibatnya adalah proliferasi tidak akan terjadi. Sedangkan apabila hipopathway itu off, maka LAS ini regulator cancer, salah satu regulator cancer ini tidak bisa memfosforilasi YAP atau TAS, sehingga YAP atau TAS itu akan berada di nukleus dan akhirnya mendukung terjadinya transkripsi dari DNA sehingga menginduksi terjadinya proliferasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi YAP atau TAS itu bisa bersifat aktif dan juga inaktif. Kira-kira apa saja yang kondisi yang menginduksinya? Di antaranya seperti misalnya ada substrat yang terlalu kaku gitu, itu bisa mengubah YAP TAS yang inaktif menjadi aktif. Kemudian adanya permukaan yang terlalu sempit begitu, dan juga adanya peningkatan tekanan darah itu bisa mengubah YAP atau TAS yang tadinya inaktif menjadi aktif. Nah, ini ada beberapa perbedaannya antara YAP atau TAS yang ada di sitoplasma dibandingkan dengan YAP atau TAS yang ada di nukleus. Nah, pada YAP atau TAS yang ada di nukleus itu kan bersifat aktif, dia aktif, maka dia akan meningkatkan terjadinya proliferasi, kemudian adanya vokal adesi, mengorganisasi aktin, dan juga YAP atau TAS itu sendiri telah mengalami defosforilasi oleh LATS tadi ya di signalin yang sebelumnya. Sementara untuk YAP atau TAS yang inaktif, dia akan berada di sitoplasma dan mengalami fosforilasi oleh LATS. Nah, kemudian bagaimana YAP atau TAS itu sebenarnya bisa teraktivasi. Jadi adanya hubungan antara cap aktin kemudian dengan struktur beta 1 integrin sehingga menimbulkan adanya lokalisasi pada nukleus ya. Jadi di sini jadi struktur nukleus itu seperti tidak serapat yang biasanya, maka YAP itu nanti akhirnya YAP yang sudah aktif itu nanti bisa masuk ke nukleus gitu. Bisa masuk ke nukleus. Nah, kemudian memicu terjadinya tadi transkripsi DNA yang mendukung terjadinya proliferasi. Nah, ini jadi ada beberapa mekanisme yang dapat mengaktifkan YAP atau TAS. Di antaranya adalah mekanisme secara mekanis, di mana adanya stretching atau pelenturan gitu dari
NPC atau nuclear pore complex. Nah, sementara terjadinya vokal adesi pada substrat yang lentur itu bisa mengaktifasi RAP2, kemudian mengaktifasi latch tadi yang di persinyalan sebelumnya, sehingga YAP itu mengalami fosforilasi, akhirnya YAP itu tetap inaktif, dan YAP tetap berada di sitoplasma. Jadi, aktivasi atau inaktivasi dari YAP atau TAS itu yang ingin disampaikan di sini intinya adalah bisa disebabkan oleh lebih dari satu pathway. Jadi tidak hanya disebabkan oleh hipopathway, tapi juga misalnya kondisi mekanis selnya itu mengalami pekat, kemudian tidak fleksibel gitu misalnya. Jadi berarti ini diperlukan proliferasi, maka YAP atau TAS akan aktif gitu. Tapi sebaliknya jika kondisinya tidak mendukung, maka YAP atau TAS itu akan inaktif. Jadi banyak pathway yang dapat menentukan apakah YAP atau TAS ini akan aktif atau tidak aktif. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan YAP atau TAS ini akan aktif atau tidak aktif. Berikutnya tentang mekanosensing disampaikan oleh Mbak Mega. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang mekanosensing. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa integrin itu untuk dapat teraktivasi atau terinaktivasi itu tidak hanya mengandalkan sinyal kimiawi, tetapi juga sinyal fisis. Yang nantinya sinyal fisis ini akan diubah juga oleh reseptor dari sinyal menjadi sinyal kimiawi untuk diteruskan mengalami transduksi dan nanti akan menunjukkan fungsinya, apakah dia akan mempengaruhi ekspresi gen dan pembentukan protein dari sel tersebut atau tidak. Sebentar. Ya, jadi yang perlu dipahami itu untuk struktur integrin itu kan tadi dia ada rantai alfa dan rantai beta, dan nantinya integrin yang teraktivasi itu dia akan memiliki ligan baik di luar maupun di intraseluler. Di intraseluler site-nya dia akan berikatan dengan aktomiosin dengan sistemnya tersendiri, dan di ekstraseluler dia akan berikatan dengan ligan ekstraselulernya tergantung dari jenis dari integrin dan lokasi dari integrin tersebut. Next. Oke. Untuk jalur dari mekanosensing itu pada intinya membutuhkan 3 hal. Pertama, perlu adanya sinyal, kedua perlu adanya reseptor, dan ketiga perlu terjadi proses transduksi. Di sini yang berperan sebagai sinyal itu bisa merupakan gaya mekanis itu sendiri. Gaya mekanis itu sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Juga untuk reseptor di sini yang berperan adalah integrin dan talin, dan untuk mekanotransduksi terutama adalah talin. Perlu dipahami bahwa kita mempelajari tentang aktivasi mekanosensing pada integrin ini hanya pada beberapa jenis integrin. Jadi kita tidak bisa menyamakan proses ini di satu integrin dengan integrin yang lain. Untuk integrin di sini kan berperannya sebagai dia mekanoreseptor. Nah, di sini dikali ada 3 level yang terjadi. Pertama, terjadi konformasi pada integrin tersebut. Kedua, adanya ligand binding, dan ketiga, adanya adapter protein intraseluler yang berperan juga pada proses mekanosensing ini. Next. Di sini mechanical signal itu dia bisa mempengaruhi lingkungan dari sel di mana integrin itu berada. Di mana salah satu contohnya adalah talin yang dia lemah. Maksudnya lemah itu dia tidak diberikan gaya, itu dia bisa menurunkan gaya tarik dan mengubah rekognisi dari matriks ekstraseluler itu sendiri. Ya, nanti mungkin tadi sudah dibahas sedikit pada YAP-TAS pathway itu dia berperan juga pada proliferasi. Itu salah satu
salah satu ini talin yang dilemahkan, talin yang tidak mendapat gaya ini juga berperan salah satunya pada proses pathway itu. Next. Nah, ini masuk integrin sebagai mekanoreseptor. Ya, pada level yang pertama tadi kan saya bilang bahwa terjadi konformasi integrin, di mana konformasi ini dia berperan pada proses aktivasi. Jadi awalnya itu kan integrin dia bentuknya dia terlipat ya Ben. Ketika dia inaktif, ketika teraktivasi dia mungkin akan sedikit membuka. Nah, tetapi pembukaan dari integrin ini dia tidak akan maksimal tanpa adanya gaya mekanis. Sehingga gaya mekanis apa? Di sini yang memberikan gaya mekanis salah satunya adalah talin. Dan kalau kita perhatikan pada saat proses pembukaan dari integrin alpha 7 helix yang ada di beta chain pada saat aktivasi dari integrin itu, dia akan berperan sebagai piston yang akan menyebabkan adanya pembukaan dari pembukaan sudut dari beta 1 like domain dengan beta hybrid. Nah, di situ merupakan salah satu peran dari mechanosensing di mana terjadi pembukaan sehingga kaki-kaki dari integrin itu dia juga akan terbuka, menyebabkan ada tempat untuk talin itu untuk dia menempel di integrin tersebut. Ketika talin ini dia mendapatkan sinyal mekanis, talin ini dia juga akan membuka dan menyebabkan perlengkatan ligan-ligan dari talin tersebut yang akan mengaktifasi, ya intinya dia akan semakin mereinforce fungsi dari integrin itu sendiri. Nah, ketika inaktivasi nanti terjadi fosforilasi di mana akan melepas talinnya akan terlepas dan integrinnya dia akan menutup kembali. Kemudian pada level yang kedua itu yang saya bilang tadi adalah adanya integrin ligand binding. Sebenarnya sudah termasuk dari yang saya ceritakan di awal pada first level, jadi ada perlekatan ligan. Kalau yang tadi saya ceritakan kan talin. Nah, mungkin di level yang kedua ini ligan yang dimaksud beberapa adalah ligan ekstraseluler. Salah satunya adalah fibronectin. Oh ya, level pertama. Oke. Fibronectin pada contohnya itu integrin alfa 5 beta 1 dan alfa 5 beta 3. Di sini mungkin di awal belum dijelaskan ya mengenai adanya catch bound. Jadi ligan itu maaf aku agak lupa. Bentar. Oh ya, jadi ketika adanya mechanical strength dari luar, dia akan menyebabkan jaringan-jaringan di luar itu dia akan renggang atau mungkin beberapa ada yang putus. Nah, ketika jaringan-jaringan ekstraseluler itu dia putus, justru semakin banyak integrin yang akan menempel dengan ligannya. Nah, tetapi proses ini itu memiliki batas maksimalnya. Jadi ketika sudah batasan tertentu, gaya yang diberikan terlalu besar, jadi jaringan terlalu banyak yang putus sehingga sudah tidak mampu lagi integrin itu untuk berusaha mengikat dari jaringan ekstraseluler itu sehingga terjadi perlepasan. Nah, kemudian pada level yang ketiga itu adalah terjadi proses protein adapter intraseluler. Di sini yang saya jelaskan tadi adalah talin, tapi mungkin ada beberapa yang lain seperti kainlin, sharpin, tensin, dan alpha-actinin. Cuman untuk integrin sendiri yang paling banyak dipelajari itu mengenai talin dan kainlin. Kemudian selain itu kan mungkin adapter protein yang sifatnya dia mengaktifasi, tapi juga ada adapter yang dia sifatnya untuk menginhibisi. Jadi untuk agar bisa terjadi suatu fungsi yang baik, jadi perlu terjadi keseimbangan antara adapter dan juga inhibitornya. Next. Oke. Di sini mungkin contoh saja untuk digambar itu contoh dari peran mekano activity terhadap masing-masing ligan maupun reseptornya. Jadi di sini fibronectin itu dia memerlukan traksi sehingga dia bisa saling berdekatan satu sama lain. Kemudian untuk integrin sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk talin mungkin akan saya jelaskan di gambar selanjutnya. Cuman di sini intinya
talin itu pada kondisi teraktivasi, dia sebenarnya masih memiliki rantai helix yang dia itu belum terbuka. Padahal di rantai helix itu ada tempat perlekatan untuk ligan lain yang fungsinya dia adalah untuk memperkuat fungsi dari integrin nanti. Next. Nah, di sini ligan dari talin itu ada beberapa, yaitu vinkulin DLC1, RIAM, dan paksilin. Di sini talin dia memiliki dua ujung rantai, ya, rantai N dan ujung N dan ujung C. Nah, ujung C itu adalah tempat berikatannya talin dengan aktin, sedangkan ujung N itu adalah tempat berikatannya si talin dengan integrin itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada seperti rantai yang ini ya, berlipat-lipat ya. Nah, itu pada suatu penelitian dicoba bagaimana kalau diberikan suatu gaya di ujung C dari rantai dari si talin ini, sedangkan ujung N-nya dia dilekatkan pada suatu kaca. Nah, ketika diberikan gaya, di sini yang diberikan ada gaya magnet, dia ditarik, terjadi pembukaan dari talin ini sehingga ada tempat bagi vinkulin untuk dia melekat. Nah, vinkulin ini nanti fungsinya dia akan mengikat lebih banyak dia akan mengikat lebih banyak aktin untuk dapat melekat pada si talin ini. Next. Ya, ini ya ada gambarnya si vinkulin ini yang warna pink, bulat, dan ada sedikit bulan sabitnya. Ujung bulan sabitnya ini dia yang akan berikatan dengan aktin lain. Dan satu lagi tadi yang disebutkan adalah paksilin. Aktivasi dari paksilin itu tadi menggunakan FAK pathway itu ya. Nanti paksilin itu dia bisa memperkuat posisi dari si talin dari integrin di tetangganya. Jadi kan pada satu sel itu dia terdiri dari banyak integrin. Dia nanti akan membentuk yang tadi seperti Mas Marwan ceritakan, itu dia seperti pagar pasak. Oke, next. Ini PPT-nya emang hilang gitu atau nggak tampak di tempatku? Nggak tampak juga di tempatku, Mbak. Nampaknya bayang-bayang. Ya udah, aku lanjut aja ngomong ya. Ya, Mbak. Tadi Mbak kan Vivi udah. baru itu. Iya udah. Ya, sambil dibayang-bayang baca PPT tadi kan masing-masing. Ada mekanik, ya. Intinya kan tadi ada mechanical signal, terus sudah dibahas juga tentang mekanoreseptor. Sekarang ada yang terakhir itu mekanotransduksi. Proses mekanotransduksi itu ada yang bilang seperti coupling motor. Suatu penelitian itu mengatakan bahwa proses mekanotransduksi itu seperti coupling motor, dan peran integrin di sini adalah dia untuk menentukan kapan mulai di-coupling gitu. Intinya gitu. Kalau penelitian yang sebelumnya itu mengatakan couplingnya itu bentuknya dia nanti seperti sigmoidal, di mana pada titik tertentu itu dia akan menentukan behavior perilaku dari sel terhadap sinyal yang diberikan itu. Ketika dia lebih dari 5 kilopascal, dia akan menyebabkan apa, dan ketika dia kurang dari 5 kilopascal, dia menyebabkan apa. Nah, tadi yang saya bilang bahwa integrin itu dia yang mempengaruhi apakah dari 5 kilopascal itu dia akan menjadi lebih besar lagi, atau dia lebih halus lagi untuk mengaktifasi si coupling itu. Nah, selain itu tadi kan saya bilang bahwa yang berperan di mekanotransduksi itu ada talin. Nah,
talin itu kan tadi Mas Marwan bilang ya bahwa dia isoformnya kan banyak, ada talin 2, talin 1. Nah, di sini salah satu penelitian mengatakan bahwa talin 2 itu dia meningkatkan kemampuan sel untuk menyebar itu pada 1-2 kilopascal. Yang dimaksud kilopascal di sini maksudnya adalah kekakuan dari jaringan ekstraseluler dari sel tersebut dibandingkan dengan talin 1. Oke, sudah sih kalau dari proses mekanosensing sudah selesai. Peran integrin selain sebagai reseptor, dia juga berperan terhadap proses infeksi virus dan bakteri pada tingkat seluler. Integrin yang biasanya berfungsi sebagai cellular attachment, dia juga berperan pada proses patogenesis. Banyak virus yang pada bagian capsidnya atau permukaannya itu mempunyai RGD sekuen yang mengkode protein RGD, sehingga adanya sekuen RGD tersebut dapat mengikat integrin. Si virus dapat mengikat integrin. Di sini ada tabel jenis virus dengan integrinnya dan fungsinya. Virus adenovirus dia akan berikatan dengan alpha V yang selanjutnya akan mengakibatkan si adenovirus ini dapat melakukan internalisasi dan menginduksi perubahan konformasi dari si integrin yang awalnya mungkin menekuk dan menutup gitu, berubah menjadi konformasi yang memanjang. Selanjutnya virus herpes dia akan berkaitan dengan integrin alpha V beta 3 yang akan memediasi asal adesi antara kedua sel dan masuknya si virus herpes ke sel target. Ya, selanjutnya enterovirus, contohnya Coxsackie-virus A9, dia akan berikatan dengan integrin alpha 5 beta 6. Dia berfungsi sebagai untuk rekognisi sel. Kemudian virus HIV, dia akan berikatan dengan integrin alpha 4 beta 7 yang akan menginfeksi sel melalui terbentuknya tripeptid RGD pada loop V2 JP120. Ebola virus akan berikatan dengan integrin alpha 5 beta 1 sebagai pintu masuknya si Ebola terhadap sel target. Next. Ini beberapa virus yang tidak mempunyai RGD sekuen pada kapsidnya. Ya, belum. Virus akan berikatan dengan integrin alpha 4. Dia akan memberikan aksi memblok integrin alpha 4 yang mengandung peptida sekuen yang meliputi tirosin, glisin, leusin, dan isoleucin, aspargin, dan alanin. Jadi kalau semisal integrin alpha 4 ini mempunyai sekuen tersebut, maka rotavirus ini akan memblok dan tidak akan mengaktifasi gitu. Terus driver virus akan berkaitan dengan alpha 1 beta 1, itu akan berperan dalam ikatan kolagen. Virus 1 akan berkaitan dengan alpha 2 beta 1 integrin yang akan menginaktifasi mutasi I336A, membuat hubungan yang lebih besar antara idomen dengan midazoid. Pada integrin ini, kalau pada A2 beta 1, kalau A2-nya nggak ada, virus 1 ini tetap dapat menginfeksi, dan ikatan virus ini bisa menginduksi sinyal melalui FAK tadi. Next, Pak. Ini informasi lebih lanjut mengenai ekovirus 1. Jadi si virus ini mampu
mampu mengikat tanpa aktivasi integrin. Next. Berikut, selain virus, tadi ada bakteria yang juga berikatan dengan reseptor integrin yang ada di ekstraseluler. Salah satu ada 3, yakni satu yang pertama Shigella flexneri atau yang biasanya menyebabkan penyakit shigellosis. Dia berikatan dengan reseptor alfa 5 beta 1. Si Shigella ini akan memasuki sel melalui integrin tersebut. Kemudian dia meriliskan protein IPA-B, IPA-C, dan IPA-D. Selanjutnya, dia juga berperan terhadap adasi sel, dan ini berhubungan dengan vinkulin dan integrin link kinase. Yang kedua, Staphylococcus aureus yang biasanya menyerang saluran pernafasan, dia berikatan dengan integrin alfa 5 beta 1 yang berperan dalam protein ikatan. Kemudian Yersinia pseudotuberculosis, dia juga yang mengakibatkan gangguan pada saluran pernafasan. Dia mempunyai komponen protein invasin. Dia akan berikatan dengan integrin alfa 3 beta 1, alfa 4 beta 1, alfa 5 beta 1, alfa 6 beta 1 yang menjembatani masuknya si bakteri tersebut ke sel. Next. Next. Yo. Saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan terkait dengan integrin dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh integrin. Next. Jadi integrin itu adalah pusat dari integritas si jaringan untuk adhesi seluler dan interaksi matriks sel. Yang mana ketika ada penyakit terkait dengan integrin, itu juga akan menyebabkan sebuah penyakit yang fatal seperti itu. Nah, penyakit-penyakit apa sajakah itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Sebelumnya sudah ada 151 studi di clinicaltrial.government yang menggunakan istilah penyakit integrin. Yang mana sebagian besar penyakit-penyakit tersebut juga selain meneliti dari penelitian dari penyakitnya, ada juga penelitian dari obat-obatnya. Dan itu penelitiannya kurang dari 30%. Next. Oke. Sebelumnya. Ini. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang adalah ada obat-obatan terkait dengan integrin, yaitu yang pertama adalah eptifibatid atau integrilin, adalah heptapeptida siklik yang berasal dari protein berberin yang ditemukan dalam racun ular. Jadi ini aslinya dari racun ular. Peptida ini menargetkan 2B3 dan digunakan untuk mengurangi resiko iskemik jantung. Yang kedua, next. Ada namanya obat tirofibran atau biasa kita kenal dengan agrastat. Nah, dia akan menghambat molekul-molekul kecil untuk 2B3. Untuk apa? Untuk pengobatan sindrom koroner akut juga. Next. Yang ketiga ada natalizumab atau Tisabri. Nah, Tisabri ini kalau di luar negeri adalah antibodi monoklonal manusiawi terhadap 4 integrin. Jadi targetnya ke 4 integrin yang digunakan dalam pengobatan multiple sklerosis dan penyakit Crohn. Next.
ada vedolizumab atau Entyvio yang merupakan antibodi monoklonal manusiawi yang secara khusus mengikat integrin 4B7 dan memblokir interaksi integrin 4B7 dengan mukosa molekul adhesi sel 1. Hal ini akan menyebabkan penghambatan migrasi limfosit T melintasi endotel ke jaringan gastrointestinal yang meradang. Nah, untuk itu obat vedolizumab ini digunakan untuk merawat pasien-pasien dengan kolitis ulceratif atau penyakit Crohn. Next. Ini ya. Jadi kalau normalnya kolon seperti ini, dan ketika ada ulceratif atau peradangan dari kolon, jadi seperti ini gambarnya. Oke, next. Nah, ini ya. Ini bedanya ya, ulceratif colitis sama Crohn colitis. Bahwasanya kalau Crohn colitis itu dia tidak hanya di terminal ileum saja, tapi juga akan ada strukturnya, penyempitan seperti itu, dan juga ada patchy inflammation. Next. Oke, yang selanjutnya ternyata kerusakan integrin itu juga akan menyebabkan penyakit kulit. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena integrin penting untuk keutuhan kulit. Eksperimen pada tikus yang dimanipulasi secara genetik telah menunjukkan bahwa delesi 6 atau 4 dari integrin menyebabkan hilangnya hemidesmosum dan kerusakan adhesi epidermal ke membran basalis. Nah, pada manusia, penyakit yang serupa pada tikus yang tadi sudah didelesi genetiknya tadi dikenal sebagai junctional epidermolysis bullosa. Nah, ini dapat dilihat yang A ini terlihat pada punggung dan tangan pada bayi, jadi melepuh-melepuh gini ya tangan-tangannya ya. Terus juga bisa bermanifestasi di mulut seperti itu, di jari-jari, ujung-ujung jari, dan yang lain-lain. Next. Oke. Sebelum kita membahas Raptiva, itu tadi kita tambahkan sedikit bahwasanya tikus yang kekurangan 3 integrin hanya memiliki fenotip kulit yang ringan. Jadi manifestasi ke kulitnya itu hanya ringan saja. Contohnya ada lepuh di daerah kulit dan juga pecah-pecah membran basalisnya seperti itu. Next. Belum. Sorry. Selain itu, kalau misalnya yang tadi pada kulit, selain pecah-pecah dan juga melepuh kulitnya, ternyata pada tikus dengan penghapusan integrin 1 menggunakan metode Krellox P itu akan menyebabkan rambutnya rontok, terus kelainan folikel rambut, dan epidermis kulit menjadi sangat tebal. Hilangnya integrin 1 juga menyebabkan berkurangnya 64 ekspresi pada keratinosit basal dan penurunan jumlah hemidesmosum. Oke, yang selanjutnya terkait dengan Raptiva. Ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk penyakit autoimun. Salah satunya adalah psoriasis. Jadi penyakit autoimun pada kulit ya. Dia akan mengikat subunit integrin L dari integrin L2 untuk leukosit. Sehingga apa? Sehingga nanti dia akan menyebabkan psoriasis. Nah, tetapi pada tahun 2009 evalizumab atau Raptiva itu dihentikan. Kenapa? Dia akan ada efek samping seperti sindrom Guillain-Barré syndrome dan Miller-Fisher, encephalitis, encephalopati, meningitis, sepsis, dan infeksi oportunistik. Next. Nah, ini ada nama penyakit namanya Kindler syndrome. Penyakit yang paling terkenal terkait dengan Kindlins
yang melibatkan hilangnya ekspresi kindlin 1 di epidermis. Nah, seperti ini bisa dilihat sendiri. Bagian B di bagian leher seperti itu, terus di bagian tangan, kaki, terus di gigi, gusi-gusi seperti itu. Yang mana ketika percobaan pada mencit, dia akan menyebabkan atrofi kulit, disfungsi epitel usus, dan itu yang dapat menyebabkan kematian pada mencit yang kekurangan dari kindlin 1 ini tadi, atau hilangnya kindlin 1. Next. Nah, ternyata pada integrin itu menyebabkan pada hilangnya integrin itu juga dapat menyebabkan metastasis. Metastasis pada kanker apa itu namanya payudara. Nah, prosesnya bagaimana sih? Dengan cara dia mengaktifkan integrin AV3 yang mutan D723R untuk menangkap sel-sel tumor dalam sirkulasi melalui interaksi dengan trombosit V3 yang diaktifkan. Nah, ketika itu diaktifkan, nanti akan diekspresikan sel-sel kanker payudara manusia dan akan bermetastasis yang mengarah ke lesi metastasis itu sendiri. Dan perlu kita ketahui, metastasis itu apa? Metastasis itu adalah perpindahan sel kanker dari sel induknya. Maksudnya gini, misalnya intinya itu di payudara, kalau sel metastasis kanker itu bisa di tulang, bisa di darah, dan yang lain-lain. Bisa ke otak juga. Hal ini mendukung model di mana sel kanker payudara dapat menunjukkan fenotip platelet interaktif dan metastasis yang dikendalikan oleh aktivasi integrin V3. Nah, ini ada penelitian yang mana integrin V3 yang diaktifkan itu akan memberikan sinyal reseptor VEGF yang mendorong angiogenesis. Nah, ketika angiogenesis otomatis asupan nutrisi untuk sel-sel tumor itu juga lancar. Akhirnya perkembangan tumornya juga lancar, bukan malah terhambat seperti itu. Oke, next saja. Ini ya, selain tadi kanker payudara tadi, metastasis kanker payudara, juga ada namanya kronik myeloproliferatif neoplasia. Nah, ini biasanya ada mastositosis, ada polisitemia vera, terus ada kronik neutrofilik leukemia, dan yang lain terkait dengan kelainan pada darah. Nah, MPN disebabkan oleh mutan V617F, Janus kinase 2 atau JAK2. Dia akan mengekspresikan integrin yang abnormal pada trombosit, eritrosit, dan leukosit. Yang mana JAK2 itu akan memicu aktivasi konstitutif dari molekul pensinalan dan keluar integrin 1 yang akan menghasilkan translokasi ke membran sel. Ketika itu sudah translokasi, akan menunjukkan peningkatan ikatan antibodi 9EG7 yang menunjukkan aktivasi konformasi dari integrin 1. Yang nantinya akan menyebabkan sel-sel hematopoietik itu jadi myeloproliferatif dan menjadi neoplasia. Next. Para peneliti juga mendemonstrasikan terkait antibodi anti-4 atau anti-VL4 dan anti-2 integrin sebagai menekan untuk apa? Untuk menekan patologis dari trombosis yang diamati pada tikus JAK2VF. Next, Mbak. Ini juga sama, tadi sudah saya jelaskan. Next. Oke, kita bicara tentang kindlin. Nah, kindlin. Ya. Jadi inaktivasi kindlin disebabkan oleh mutasi titik ya, yang menciptakan codon stop prematur pada posisi asam amino. Nah, pada penelitian Svensson, ini kayaknya sebelumnya ini deh.
sebelumnya ini, Mbak? Oh ya, ya. Sesudahnya berarti. Kok nggak tak tulis itu semuanya? Oh ya, oke, yang ini betul. Yang tadi ya. Nih, ada namanya sindrom defisiensi adesi leukosit autosomal langka yang disebut dengan LAD3 yang ditandai dengan perdarahan hebat dan gangguan adesi leukosit ke endotel yang meradang. Ciri khas dari penyakit resesif ini adalah gangguan aktivasi integrin 1, 2, dan 3 pada trombosit dan leukosit. Malinin menjelaskan mutasi titik kindlin 3 yang menyebabkan perdarahan serius, infeksi yang sering, dan osteopetrosis pada usia dini. Next. Inaktivasi kindlin 3 disebabkan oleh mutasi titik yang menciptakan codon stop prematur pada posisi asam amino. Studi lain dari Svensson itu menemukan hubungan antara kindlin 3 dan LAD3 yang mengidentifikasi dua mutasi independen yang menyebabkan penurunan tingkat mRNA kindlin 3 dan hilangnya ekspresi protein. Next. Nah, karena kindlin 3 tadi diekspresikan secara eksklusif dalam sel hematopoietik, jelas sekarang bahwa LAD3 disebabkan oleh aktivasi integrin yang tidak mencukupi karena kontribusi kindlin yang kurang. Next. Oke, kita masuk ke penyakit pada ginjal yang disebabkan oleh integrin. Ada namanya polikistik kidney atau polikistik renal atau polikistik ginjal, yang mana poli itu banyak, kistik itu kista-kista, banyak kista di ginjal. Nah, bahwasanya integrin itu sangat penting untuk perkembangan ginjal dan gambaran menyeluruh tentang fenotip yang terkait dengan berbagai penyakit ginjal polikistik dominan autosomal atau ADPKD yang adalah kelainan yang melibatkan perkembangan kista ginjal bilateral. Jadi keduanya ginjal yang terakumulasi oleh ekstrasel matriks dan fibrosis tubulointersisial. Penyakit ini mutasi gen PKD1, PKD2 yang masing-masing mengkodir polisistin 1 atau polisistin 2. Next. Oke, kita ke liver disease, yang mana cedera kronis pada hati disertai dengan komponen ekstraselular matriks yang degradasinya diperlambat atau mengarah ke akumulasi matriks, yang mana beberapa studi klinis telah menemukan perubahan ekspresi integrin terkait dengan penyakit hati kronis. Bisa kita lihat ya, hati yang kronis itu seperti itu. Ya, penyakit hati obatnya ada 5. Oke, mereka menemukan 6 tingkat transkrip mRNA integrin. Yang pertama adalah penyakit hepatitis B dan C. Yang kedua pada sirosis biliar primer. Yang ketiga pada sindrom alkoholik liver. Yang keempat adalah kolangitis sklerosis primer. Nah, keempat penyakit yang tadi saya sebutkan itu ternyata ada transkripsi mRNA integrin yang meningkat pada keempat penyakit tersebut. Next. Aterosklerosis, ya kita udah lihat ya, aterosklerosis itu seperti ini, bahwasanya ada plak. Plak itu adalah sumbatan yang disebabkan oleh kolesterol seperti itu atau hal-hal lain. Nah, yang mana aterosklerosis ini juga disebabkan karena adanya protein ECM atau ekstraselular matriks serta makrofag. Selain tadi ya kolesterol yang saya sebutkan tadi, yang mana ada peranan integrin D2 dalam aterosklerosis ini.
Nah, pada aterosklerosis terdapat retensi makrofag dengan peningkatan regulasi integrin D2 yang signifikan pada makrofag M1. Itu penelitian di tikus. Selain itu juga plak arteri manusia atau aterosklerosis juga meningkatnya adanya regulasi integrin 2, sementara semua integrin lainnya, misalnya integrin A1, AV, B3, B5, itu malah regulasinya diturunkan, bukan ditingkatkan. Next. Oke, emfisema. Nah, ini adalah penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakit sumbatan pada paru karena sudah lama ya, seperti itu, yang disebabkan oleh salah satunya rokok. Jadi ketika merokok itu juga akan merusak integrin ternyata. Bahwasanya pada tikus yang dipaparkan oleh rokok ternyata ada kekurangan dari integrin V6. Next, yang menyebabkan dia emfisema. Next. Oke, dari saya cukup. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Siapa ya? Ini bagian siapa ya? Mas Irwan deh, kayaknya ya nggak sih? Mas Irwan atau Mas Hamzah ya kayaknya. 9 Mas Hamzah, Mas Irwan 10. Dua-duanya udah nggak ada ya. Alhamdulillah selesai. 2 jam ya? Udah kayak nonton. Oke, Zulfa, ditutup Zulfa. Udah ini. Ya udah aja deh. Kita mau makan sholawatan. Istirahat dulu. Ya udah. Terima kasih atas waktunya teman-teman buat diskusi hari ini. Semoga nanti dimudahkan. Amin. Dan Prof Nartinya bagus. Dah. Baik. Dah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya teman-teman. Sukses ya. Sampai ketemu nanti. Semuanya. Sampai ketemu minggu depan.